Selamat datang kembali. Anda sudah mengirimkan setumpuk materi yang luar biasa menarik tentang Yunani kuno. Dan kita akan fokus pada dua raksasa yang selalu jadi pusat perhatian, Sparta dan Athena. Benar. Misi kita hari ini adalah membongkar sumber-sumber ini untuk memahami pertanyaan mendasar. Bagaimana bisa dua tetangga ini berkembang menjadi dua dunia yang sangat berbeda? Dan yang paling menarik, di antara tumpukan catatan sejarah ini, Anda menyelipkan satu eksperimen ilmiah modern tentang tikus yang anehnya mungkin memegang kunci untuk menjelaskan mengapa semua kemegahan Yunani klasik itu akhirnya runtuh. Nah, ini dia yang bikin saya penasaran. Jadi pertanyaannya jadi lebih dalam kan? Apa hubungan antara konflik kuno, ambisi manusia, dan sebuah utopia tikus yang gagal? Untuk memahaminya, kita harus mulai dari dasar. Di Yunani kuno ada konsep yang disebut polis atau negara kota. Dan sumber-sumber Anda menekankan satu gagasan kunci, geografi adalah takdir. Oke, geografi adalah takdir. Lokasi Anda menentukan segalanya. Mari kita mulai dari situ. Kita bedah Sparta dulu. Tepat. Sparta itu, secara geografis mereka dapat kartu yang bagus untuk pertanian, dataran yang sangat subur. Ideal banget ya. Dan ini membentuk seluruh masyarakat mereka. Seluruhnya. Karena mereka negara agraris, mereka butuh tenaga kerja. Banyak sekali tenaga kerja. Melalui penaklukan, mereka menciptakan sistem perbudakan massal dengan orang-orang yang disebut helot. Oh, helot. Dan rasionya ini yang gila kan? Betul, rasionya benar-benar ekstrim. Sumber Anda menyebutkan perkiraan sekitar 10 helot untuk setiap satu warga Sparta. 10:1. Wow. Bayangkan hidup dalam ketakutan konstan akan pemberontakan dari populasi yang 10 kali lebih besar dari Anda. Ketakutan inilah yang menjadi tungku api yang menempa Sparta menjadi masyarakat militeristik yang brutal. Jadi semua sistem mereka itu tujuannya bukan untuk ekspansi, tapi untuk kontrol internal gitu. Tepat sekali, hanya untuk menjaga kendali. Dan sistemnya benar-benar ekstrim. Anak laki-laki diambil dari keluarga pada usia 7 tahun, dimasukkan ke asrama militer Agoge namanya. Ya, di mana mereka ditempa dengan disiplin emosional yang keras. Mereka nggak punya properti pribadi, nggak punya uang, semuanya milik negara. Semacam proto-komunisme ya? Bisa dibilang begitu. Hasilnya adalah budaya yang sangat konservatif, konformis, dan isolasionis. Kebijakan luar negeri mereka pada dasarnya, jangan ganggu kami, maka kami tidak akan mengganggu Anda. Mereka terlalu sibuk ngurusin dapur sendiri ya? Persis, terlalu fokus menjaga kendali di dalam negeri. Oke, jadi sementara Sparta melihat ke dalam, kita beralih ke Athena yang merupakan kebalikannya. Geografi mereka berbukit-bukit dan di pesisir. Betul. Nggak bagus buat tanaman pangan, tapi sempurna untuk pohon zaitun, tembikar, dan yang terpenting, perdagangan. Dan menjadi bangsa perdagang menciptakan budaya yang sangat berbeda. Jelas, mereka jadi ekspansionis, selalu mencari pasar dan koloni baru. Dan ini didorong oleh sebuah konsep inti yang disebut eudaimonia. Eudaimonia, saya suka kata ini. Artinya bukan sekedar bahagiakan, tapi lebih ke perkembangan manusia. Gagasan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Tepat. Contoh klasiknya itu Achilles, yang memilih hidup singkat penuh kemuliaan daripada hidup panjang dalam ketidakjelasan. Itulah mentalitas Athena. Setiap orang didorong untuk berprestasi, untuk menonjol. Tapi budaya ini punya sisi gelap. Eudaimonia menciptakan masyarakat yang sangat kompetitif, di mana orang-orang saling sikut untuk menjadi pahlawan. Oke, jadi gimana cara mereka mengendalikan persaingan yang berlebihan ini? Nah, untuk mengendalikan ini, mereka menciptakan ostraksisme. Pengasingan selama 10 tahun, di sumbernya dibilang ini hukuman yang lebih buruk dari kematian. Betul, karena di dunia Yunani, status Anda sebagai warga negara itu adalah segalanya. Kehilangan itu berarti Anda bukan siapa-siapa lagi. Jadi kita punya dua kutub yang sangat berbeda. Sparta yang tertutup, Athena yang terbuka. Dan disinilah ceritanya jadi sangat menarik. Kekaisaran Persia masuk ke dalam gambar. Nah, ini ujian terbesarnya. Ketika kota-kota Yunani di wilayah Persia memberontak, mereka minta bantuan. Dan responsnya bisa ditebak ya. Sangat. Athena didorong eudaimonia dan potensi keuntungan, langsung bantu. Sparta menolak. Itu bukan masalah kami, kira-kira begitu. Ini memicu perang Persia. Dan di pertempuran maraton, Athena, meskipun kalah jumlah,
secara mengejutkan menang telak. Ya, berkat taktik militer mereka yang superior, formasi Phalanx Hoplite. Itu seperti dinding perisai dan tombak yang bergerak. Tapi ini malah bikin Persia makin marah kan? 10 tahun kemudian, Raja Xerxes kembali dengan pasukan invasi raksasa. Raksasa. Setelah beberapa pertempuran awal, Athena berhasil dijarah dan dibakar. Secara strategis, Persia seharusnya sudah menang mudah di titik ini. Seharusnya ya, mereka tinggal melakukan satu hal. Betul, mendaratkan kapal di wilayah Sparta dan mempersenjatai para Helot. Itu akan memicu revolusi yang akan menghancurkan Sparta dari dalam. Tapi mereka tidak melakukannya. Kenapa? Sebaliknya, Jenderal Athena bernama Themistokles berhasil menipu Xerxes untuk bertempur dalam pertempuran laut di Selat Sempit Salamis. Disinilah kesombongan Xerxes jadi penentu. Dia nggak mau menang pelan-pelan, dia mau satu pertempuran besar yang gemilang. Persis, dia mau namanya dikenang selamanya. Dan itu kesalahan fatal. Kapal-kapal Yunani yang lebih berat menghancurkan angkatan laut Persia di Selat Sempit itu. Jalur pasukan Persia terputus, dan mereka akhirnya kalah. Hasilnya, Yunani jadi sangat kaya, terutama Athena. Ya, dan kekayaan inilah yang menyiapkan panggung untuk babak berikutnya. Setelah perang, Athena membentuk Liga Delos, sebuah aliansi pertahanan. Athena menyediakan angkatan laut, anggota lain nyumbang uang. Terdengar adil ya? Awalnya, sampai seorang politisi bernama Pericles mengambil alih. Pericles ini ahli strategi politik kan? Jenius malah, dia menggunakan uang liga yang pada dasarnya dia curi dengan memindahkan kas ke Athena untuk mendanai proyek-proyek pekerjaan umum besar-besaran seperti Parthenon. Tunggu, dia pakai uang aliansi buat bangun kotanya sendiri. Kok bisa? Itulah liciknya, dia bilang demi keamanan. Tapi yang lebih penting, dengan menciptakan banyak lapangan kerja, dia dapat dukungan rakyat. Oposisi dari kaum bangsawan jadi nggak ada artinya. Jadi dia juga memperluas demokrasi. Tujuannya untuk menggalang suara rakyat buat mengalahkan lawan-lawannya. Tepat, pada akhirnya dia mengubah Liga Delos menjadi Imperium Athena. Aliansi pertahanan itu menjadi mesin pemeras. Sekutu dipaksa bayar upeti. Agresi imperialistik inilah yang jadi penyebab perang besar berikutnya. Perang Peloponnesia, perang saudara selama 27 tahun antara Athena dan Sparta. Dan di sini ada misteri besar. Kenapa kedua belah pihak bertarung dengan strategi yang nggak masuk akal? Benar, Athena nggak pernah mempersenjatai Helot. Sparta nggak pernah membebaskan Helot untuk memperkuat pasukan mereka. Rasanya seperti mereka nggak benar-benar mau menang. Aneh banget. Nah, sumber Anda menawarkan teori yang provokatif di sini. Iya, dikatakan bahwa perang ini sebenarnya bukan tentang Athena melawan Sparta. Ini adalah konflik internal di dalam kedua masyarakat. Antara siapa dengan siapa? Antara bangsawan atas yang ingin mempertahankan status quo dan bangsawan rendahan yang ambisius, yang melihat perang sebagai jalan menuju kekuasaan. Wah, itu menjelaskan banyak hal. Seperti strategi bertahan Pericles yang membawa wabah penyakit. Atau kematian para jenderal agresif seperti Cleon dan Brasidas yang mencurigakan. Semuanya tampak seperti cara untuk melenyapkan ancaman internal terhadap tatanan sosial yang ada. Kaum elit di kedua sisi lebih takut pada perubahan sosial di dalam negeri daripada kekalahan dari musuh. Jadi perang menjadi cara untuk membuang generasi muda yang gelisah. Mengerikan sekali pemikiran ini. Sangat. Dan disinilah eksperimen tikus itu masuk. Benar. Tahun 1960-an, seorang ilmuwan bernama John B. Calhoun menciptakan surga bagi tikus, makanan dan air tak terbatas, tanpa predator. Dia mau lihat apa yang terjadi di masyarakat yang sempurna gitu ya? Betul. Hasilnya bukan kebahagiaan, melainkan keruntuhan sosial total. Loh, kok bisa? Aturan dan ritual rusak, kekerasan merajalela, tikus-tikus muda yang ambisius nggak punya ruang sosial untuk naik status karena generasi tua hidup terlalu lama dan mengunci semua posisi. Jadi mereka frustrasi dan jadi merusak. Tepat, perilaku mereka hancur, reproduksi berhenti, seluruh koloni akhirnya mati di tengah kelimpahan. Itu mengerikan. Apa hubungannya dengan Yunani? Teorinya adalah ini. Dalam dunia yang berkelimpahan pasca Perang Persia, generasi tua di Yunani hidup lebih lama, mengunci posisi status dan kekuasaan. Ini menghalangi generasi muda yang ambisius untuk naik. Dan rasa frustrasi itu meledak menjadi Perang Peloponnesia. Versi manusia dari utopia tikus. Tepat sekali. Perang menjadi cara untuk membuang generasi muda yang gelisah itu.
Jadi budaya eudaimonia yang membuat Athena besar, pada akhirnya juga yang menghancurkannya. Sebuah ironi yang luar biasa tragis. Betul. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari penelusuran ini? 1. Geografi membentuk takdir. 2. Budaya bisa menjadi pedang bermata dua. Dan 3, alasan sebenarnya di balik perang seringkali jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Jadi, ini pemikiran terakhir untuk Anda. Sumber ini menghubungkan pola dari Yunani kuno dengan eksperimen laboratorium menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi terlalu kaya tanpa menyediakan jalur bagi generasi baru untuk meraih status, berisiko menghancurkan diri mereka sendiri. Pertanyaannya adalah, di dunia modern kita yang penuh dengan kelimpahan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi sebagian orang, bisakah kita melihat gema dari dinamika utopia tikus ini terjadi di sekitar kita?